Sahabat tani, pada video kali ini kita akan bahas 10 tanaman yang ampuh membasmi jamur penyebab penyakit. Dan semuanya itu sebetulnya ada loh di sekitar kita ya sahabat tani. Penasaran? Sebelum itu kita intro dulu. BAM! Sebelum kita mulai, boleh klik dulu ya tombol jempolnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Pertama yaitu bawang putih. Senyawa tertentu seperti saponin yang terkandung pada bawang putih dapat membasmi penyakit dengan cara merusak membran plasma dari jamur. Kemudian selain dari saponin, bawang putih juga mengandung senyawa flavonoid yang juga bersifat anti jamur penyebab penyakit. Flavonoid yang berada di dalam sel jamur bakalan mengendapkan protein dan pengendapan tersebut dapat mencegah proses sintesis protein di dalam inti sel yang dapat menyebabkan kematian pada sel jamur penyebab penyakit. Kemudian yang kedua yaitu kulit bawang merah. Sekarang saya tanya deh pada Anda, selama ini nih kalau Anda habis kupas-kupas bawang misalnya, lalu kulitnya tuh diapain coba? Kalau Anda jawab dibuang, maka selanjutnya jadikan bahan baku dalam pembuatan fungisida organik. Jadi kulit dari bawang merah ternyata mampu menghasilkan bakteri yang namanya Actinomycetes yang dapat mengeluarkan senyawa bioaktif. Menurut penelitian dari Nur Jasmi dalam jurnalnya tentang Actinomycetes dari limbah kulit bawang merah, ternyata mampu menghambat perkembangan jamur yang namanya Fusarium oxysporum. Dan buat yang belum tahu apa sih jamur Fusarium oxysporum itu? Nah, kalau misalnya nih Anda punya cabai misalnya, nah kalau tiba-tiba layu kemudian mati mendadak, nah itu biasanya disebabkan sama jamur bandel yang satu ini gitu ya sahabat tani. Kemudian yang ketiga yaitu cengkeh. Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik di Bogor menemukan bahwa minyak cengkeh dapat menekan perkembangan patogen yang terbawa oleh tanah. Misal nih jamur Fusarium oxysporum yang tadi gitu ya sahabat tani, dan juga Rhizoctonia solani. Selain itu juga minyak cengkeh itu juga dapat loh menghambat pertumbuhan dari jamur Phytophthora. Dan menurut penelitian dari Sumartini dengan judul Efikasi Campuran Minyak Cengkeh dan Ekstrak Biji Mimba untuk Pengendalian Penyakit pada Tanaman Kedelai, ternyata disebutin ya sahabat tani bahwa dengan mencampurkan minyak cengkeh dan juga ekstrak biji mimba dengan perbandingan 6:4 itu merupakan campuran yang efektif buat pengendalian penyakit karat pada tanaman kedelai. Dan ternyata campuran ini dapat loh menekan intensitas penyakit karat itu sampai 45% loh ya sahabat tani. Kemudian juga polong isi dapat meningkat sebesar 37% dan juga dapat mencegah kehilangan hasil itu sebesar 20%. Kemudian yang keempat yaitu sirih. Daun sirih yang dibuat ekstrak ternyata memiliki kandungan senyawa aktif yang menurut Sekarsari dalam jurnalnya tentang fungisida nabati terhadap penyakit bulai pada jagung manis bahwa senyawa-senyawa aktif pada ekstrak daun sirih ternyata mampu loh ya sahabat tani menekan pertumbuhan cendawan patogen. Jadi buat yang ngeluh nih misalnya soal bulai gitu ya sahabat tani, boleh kok dicoba blenderan dari daun sirih. Kemudian setelah di blender itu diamin sekitar 12-24 jam. Kemudian disemprotin air saringannya dengan perbandingan 1:10. Kemudian yang kelima yaitu tanaman kunyit. Ekstrak kunyit merupakan salah satu tanaman yang memiliki kemampuan dalam menghambat pertumbuhan jamur penyebab hawar ya sahabat tani pada tanaman jagung. Karena bahan nabati tersebut memiliki mekanisme penghambatan yang baik ya sahabat tani. Karena kunyit ya sahabat tani mengandung senyawa kimia berupa minyak volatil yang bersifat sebagai fungisida. Kemudian yang keenam yaitu putri malu. Putri apa? Malu ya sahabat tani.
Kandungan dari ekstrak putri malu seperti momosin, polifenol, dan flavonoid dapat mengakibatkan kerusakan pada sel jamur penyebab penyakit. Menurut sebuah penelitian tentang pemanfaatan ekstrak putri malu, itu dapat mengendalikan penyakit antraknosa pada tanaman cabai. Dan lagi buat Anda nih yang ngeluh ya sahabat tani, susah dapat akar bambu dalam pembuatan PGPR atau singkatannya itu adalah Plant Growth Promoting Rhizobacteria pada video yang ini ya sahabat tani, maka Anda bisa gunain putri malu sebagai pengganti dan ternyata juga efektif menghasilkan yang namanya PGPR atau perangsang pertumbuhan tanaman paling kuat. Dan buat Anda yang nggak pengen tahu gimana cara bikinnya, maka boleh kok tuliskan di kolom komentar setuju bikin PGPR dari akar putri malu. Dan insya Allah setelah ini saya bakal bikinin kalau ternyata banyak yang mau gitu ya sahabat tani, oke? Kemudian yang ketujuh yaitu lengkuas. Nah, menurut Sumayani dalam penelitiannya tentang daya antibakteri perasan rimpang lengkuas, ternyata lengkuas mengandung minyak atsiri yang sifatnya tuh sebagai anti fungi atau anti jamur ya sahabat tani, sehingga efektif digunain buat mengendalikan jamur patogen penyebab penyakit tanaman gitu ya sahabat tani. Nah, minyak atsiri pada lengkuas mengandung senyawa aktif alkohol, flavonoid, dan juga fenol yang ketiganya itu bersifat sebagai anti jamur ya sahabat tani dan juga antibakteri. Mantap. Kemudian yang kedelapan yaitu jahe. Tanaman jahe dapat berperan sebagai pestisida nabati karena rimpang jahe ternyata mengandung 2-3% minyak atsiri, kemudian 20-60% pati, serta senyawa-senyawa aktif lainnya. Menurut Mujim dalam penelitiannya tentang pengaruh ekstrak rimpang jahe terhadap pertumbuhan jamur pitium, ternyata rimpang jahe yang memiliki senyawa aktif di dalamnya mampu menekan pertumbuhan serta produksi dari spora jamur gitu ya sahabat ini. Mantap juga kan jahe? Kemudian yang ke-9 yaitu lidah buaya. Lidah siapa? Buaya. Berdasarkan penelitian dengan judul Pengaruh Ekstrak Tanaman Lidah Buaya, Sirih, dan juga Sereh terhadap Perkembangan Xanthomonas, pengaplikasian 80% kombinasi ekstrak lidah buaya pada tanaman padi menghasilkan intensitas serangan yang lebih rendah gitu ya sahabat tani. Dan selain itu juga menurut penelitian lainnya tentang pestisida nabati berbahan dari lidah buaya itu juga efektif loh ya sahabat tani mengendalikan penyakit hawar daun bakteri pada tanaman padi. Dan yang ke-10 ya sahabat tani yaitu tanaman kenikir. Pestisida nabati dari ekstrak daun kenikir yang kemudian ditambahkan bahan lainnya seperti ekstrak daun sirih, rimpang kunyit, daun cengkeh, dan ekstrak lengkuas ternyata memiliki potensi luar biasa dalam menekan penyakit pada tanaman jagung. Karena daun kenikir juga memiliki kandungan senyawa aktif seperti flavonoid, polifenol, dan juga minyak atsiri gitu ya sahabat tani. Nah, itu tadi 10 tanaman dengan kandungan fungisida organik dan bisa gunain salah satunya atau Anda mau campurin beberapa itu juga boleh kok ya sahabat tani, karena saya yakin jiwa Anda tuh pasti sudah meronta-ronta pengen campur beberapa bahan, bener nggak ya sahabat tani? Mohon maaf suara saya kurang maksimal karena memang lagi kurang enak badan ya sahabat tani. Nah, jangan tutup dulu, ini tips ya sahabat tani buat Anda yang mau ngebikin nanti. Misalnya nih Anda mau campurin beberapa bahan yang udah saya sebutin tadi ya sahabat tani, itu nanti di blender dulu aja, kemudian didiemin selama 12-24 jam, lalu disaring ya sahabat tani, dan airnya tuh nanti disemprotin pada tanaman Anda dengan perbandingan 1:20 sampai 1:10 kalau mau lebih kental gitu ya sahabat tani. Atau kalau Anda nggak ngeblender, misalnya mau direbus aja itu juga boleh kok. Misalnya nih malam ngerebusnya kemudian besoknya diaplikasikan itu juga bisa gitu ya sahabat tani, oke? Nah, itu tadi ya sahabat tani 10 bahan yang bisa dijadikan sebagai fungisida organik. Dan buat insektisidanya atau pengendali hama tanaman itu udah ada videonya kok di channel ini ya sahabat tani. Dan buat Anda yang belum nonton, maka silahkan tonton pada video yang ini ya sahabat tani, oke?